Bisa tampil, Bu Mi? Sudah Pak Kirno, sudah kelihatan. Jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang pada siang hari ini masih melimpahkan kesehatan dan kesempatan pada kita semua sehingga kita bisa sama-sama melakukan webinar pada siang hari ini. Yang pertama, kami yang terhormat Bapak Ibu Dr. Anda Nang Purwanti MLib sebagai Kepala Pustakaan UGM, kemudian Bapak Yudo sebagai narasumber yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kegiatan pada siang hari ini. Izinkanlah pada siang hari ini kami diberi tugas oleh panitia untuk menyampaikan materi tentang strategi manajemen dokumen dalam rangka untuk penilaian penetapan angka kredit. Bapak Ibu sekalian, sebelum secara detail tentang bagaimana manajemen dokumen, maka satu hal yang terpenting menurut hemat saya itu kita harus memahami dulu tentang siapa kita. Bahwa kita sebagai seorang pustakawan, maka tidak bisa lepas berkaitan dengan beberapa konsep dasar tentang profesionalisme, tentang profesi. Bapak Ibu sekalian, kita memahami bahwa profesionalisme itu adalah sebuah kerjaan atau profesi yang didasari tidak hanya saja dari pengalaman pribadi, aspek skill, tapi juga ada aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan adanya pemahaman konsep, kemudian adanya proses pendidikan. Nah, sehingga profesi itu sendiri harus pekerjaan secara khusus dan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Ya, kalau Bapak Ibu saya kira sudah memahami bahwa syarat profesi misalnya dilalui dengan pendidikan, kemudian ada organisasi profesinya, kemudian ada kode etik yang dibuat oleh organisasi profesi. Nah, pustakawan telah memenuhi persyaratan itu, bahwasanya kita semua telah melalui sebuah proses pendidikan, entah itu dari diploma, kemudian sarjana, kemudian magister atau doktoral, itu adalah bagian-bagian proses pendidikan bagi seorang pustakawan, sehingga pustakawan bisa masuk pada kategori profesional dan disebut sebagai profesi. Nah, di dalam ini, Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 itu disebutkan bahwa pustakawan itu adalah seseorang yang memiliki kompetensi. Nah, dari mana kompetensi didapat? Pertama, proses pendidikan, ya, proses pendidikan formal, atau mungkin melalui sebuah proses pelatihan-pelatihan diklat-diklat yang terkait dengan bidang perpustakaan atau perpustok info. Yang kedua, dia itu adalah diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan di masing-masing instansi induk bagi seorang pustakawan. Nah, dari definisi itu ada dua hal menurut saya. Yang pertama adalah kompetensi, kemudian yang kedua adalah tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi pustakawan itu adalah untuk mengelola dalam rangka untuk memberikan pelayanan pada perpustakaan. Ini adalah core dari pustakawan. Kalau kita mengacu pada Permenpan nomor 9 tahun 2014, itu kan misalnya saja seorang pustakawan, ya, dia itu adalah sudah mengajar. Mengapa itu masuk pada unsur penunjang? Karena itu bukan masuk pada tugas dan fungsi pustakaan utama dalam hal ini untuk mengelola dan memberikan pelayanan pada perpustakaan. Di sini kalau kita merujuk pada undang-undang tersebut sebagai salah satu dasar atau payung tentang tupoksi seorang pustakawan. Nah, di dalam Permen nomor RB nomor 9 tahun 2014 itu ditegaskan bahwa secara umum, ya, bahwa yang menjadi pustakawan itu adalah masuk pada kategori PNS atau ASN. Walaupun nanti
beberapa lembaga swasta itu mengadopsi dari permentan tersebut untuk dipakai sebagai dasar menggunakan peraturan ini untuk ada jabatan fungsional di masing-masing instansi, baik itu swasta maupun di lembaga yang lainnya. Nah, masuk kategori jabatan fungsional, bahwa pustakawan itu adalah masuk pada kategori jabatan fungsional. Di dalam tadi Pak Yudo menyebutkan, sekarang ada peraturan baru, ya Permenpan nomor 13 tahun 2019, disebutkan bahwa jabatan fungsional itu mempunyai pertama jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan. Ini adalah tidak terpisah dengan definisi pustakawan sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Sehingga tugas kita itu adalah didasari adanya sebuah keahlian dan keterampilan. Ya, ada pemahaman tentang keilmuan bidang perpustakaan, kemudian ditunjang dengan skill keterampilan kita dalam mengelola atau memberikan pelayanan kepada pemustaka kita. Kemudian yang kedua merupakan jabatan karir PNS. Ya, jadi jabatan fungsional pustakawan itu malah karir PNS. Ya, karena dengan ketentuan ini jelas sekali. Ya. Tadi beberapa hal Pak Yudo sudah mengungkapkan tentang bagaimana pemberian karir pustakawan, ya akan lebih jelas, ya lebih kita bisa memahami dengan kita fungsional pustakawan itu hal-hal apa saja yang bisa kita kembangkan untuk mencapai karir puncak kita. Kemudian pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas profesinya. Nah, karena kita itu adalah fungsional, maka harapannya kita dalam bekerja itu tidak sebagaimana yang biasanya kita hanya menunggu perintah dari atasan, tetapi adalah kita memahami tentang jabatan fungsional pustakawan dengan peraturannya, kemudian kita memahami hal-hal apa saja yang bisa kita kerjakan. Nah, karena kita bisa secara mandiri untuk bekerja di dalam instansi kita masing-masing dan tidak harus menunggu atau given dari pimpinan kita. Ya, karena kita bersifat mandiri dalam bekerja, sehingga kita bisa kreatif, kita bisa inovasi dalam mengembangkan perpustakaan kita. Nah, di dalam ini Undang-Undang 43 tahun 2007 disebutkan bahwa seorang pustakawan itu mempunyai hak dan kewajiban. Apa yang menjadi hak pustakawan? Pertama, dengan jabatan pustakawan, itu pustakawan mendapatkan hak yang pertama, penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial. Nah, penerapan dari poin yang pertama itu adalah kita sebagai seorang pustakawan jabatan fungsional itu ada tunjangan fungsional, ya, yang jumlahnya sebagaimana yang sudah sama-sama kita rasakan selama ini berdasarkan jenjang masing-masing, ya. Kemudian yang kedua itu adalah berkaitan dengan remun, ya, atau misalnya tunjangan berbasis kinerja, di mana dengan jabatan fungsional itu kita mempunyai kelas jabatan yang berbeda dibandingkan dengan teman-teman yang ada di struktural atau administrasi umum. Ini salah satu bentuk bahwasanya hak yang kita dapatkan, kita dengan menjadi seorang pustakawan itu adalah adanya jaminan kebutuhan minimal. Kemudian yang kedua, pemberian karir sesuai dengan tuntutan dan pengembangan kualitas. Secara umum, PNS atau ASN itu kan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu adalah yang administrasi umum atau struktural, yang kemudian adalah fungsional. Nah, keuntungan dengan karir dari seorang yang fungsional, yang pertama itu adalah peluang dia untuk mencapai jabatan puncak itu bisa tercapai. Ya, misalnya seorang ahli bisa mencapai pustakawan utama dengan mentok pangkat golongan 4E, atau seorang yang pustakawan penyelia sampai dengan 3D, ya, itu pangkat golongan yang puncaknya, walaupun bisa jadi pendidikan misalnya diploma. Ya, jika dibandingkan dengan teman-teman yang ada di administrasi umum atau struktural, maka tidak mungkin bisa mencapai puncak pangkat atau golongan tersebut. Kemudian yang
Ketiga hak yang kita dapatkan itu adalah adanya kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana dalam rangka untuk mendukung tugas perpustakaan. Kalau saat ini kondisinya misalnya saja kebutuhan pemustaka kita harus beradaptasi, transformasi dengan hal-hal yang baru, maka sarana dan fasilitas yang kita digunakan untuk menunjang pekerjaan itu sangat memungkinkan, ya, sehingga kita bisa mengembangkan fasilitas yang tersedia dalam rangka betul-betul bagaimana memajukan perpustakaan kita agar para pemustaka kita tetap benar-benar menggunakan fasilitas kita. Di samping ketiga hak tersebut, maka pustakawan juga punya kewajiban. Pertama, memberikan layanan prima terhadap pemustaka. Ya, ini tuntutan yang saat ini bahwasanya kita harus memahami di dalam kita memberikan layanan pada para pemustaka kita itu betul-betul memberikan pelayanan yang terbaik, yang optimal. Ya, tidak lagi orientasinya kepada pustakawan, tetapi adalah kita berorientasi tentang bagaimana pemustaka kita itu melakukan kepuasan terhadap layanan kita dapatkan. Kemudian menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif, ya, agar perpustakaan betul-betul menjadi tempat yang nyaman bagi para pemustaka kita, baik itu misalnya di level perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum, perpustakaan sekolah maupun perpustakaan khusus. Nah, kita mengupayakan agar situasinya itu betul-betul bisa menjamin pemustaka nyaman menggunakan fasilitas layanan yang kita berikan. Kemudian keteladanan. Seorang pustakawan itu harus betul-betul menjadi role model bagi teman-teman sejawat atau teman-teman pejabat yang lain atau bagi pemustaka kita. Karena bagaimanapun bahwa interaksi kita setiap saat dengan para pemustaka itu akan senantiasa menjadi perhatian. Kalau seandainya kita tidak menjaga sikap, kita tidak menjaga etika di dalam memberikan layanan, maka bisa jadi para pemustaka kita itu akan memberikan pilihan yang tidak baik. Maka harapannya kewajiban kita sebagai seorang pustakawan itu betul-betul bagaimana kita menjaga nama lembaga, kemudian terhadap tugas-tugas yang kita berikan. Nah, pengakuan kita sebagai seorang pustakawan sebagai jabatan fungsional itu kalau kita lihat kronologi pengakuan dari pemerintah itu dimulai dari Kemenpan nomor 18 tahun 1988, kemudian Kemenpan nomor 3 tahun 1998, kemudian Kemenpan nomor 132 tahun 2002, kemudian Kemenpan RB nomor 4 tahun 2014. Nah, tadi Pak Yudo sudah menyampaikan bahwa saat ini akan berlaku peraturan baru yang merujuk pada Permenpan RB nomor 13 tahun 2019. Kita belum mengetahui tentang Kemenpan yang terkait masalah jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya. Nah, harapannya mudah-mudahan tadi dengan informasi bahwa sekarang sudah berlaku ya mulai Oktober ini ya Permenpan nomor 13 tahun 2019. Maka nanti akan ada turunannya yang mengatur secara khusus tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya. Nah, saat ini yang berlaku itulah Kemenpan ya RB nomor 9 tahun 2014 tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya. Nah, secara umum peraturan tersebut itu mengelompokkan jabatan fungsional itu ke dalam kedua kategori. Ya, dalam kedua kelas, yaitu keterampilan dan keahlian. Keterampilan ada 3 jenjang, terampil, mahir, penyelia. Kemudian keahlian itu adalah ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Bapak-Ibu sekalian, ini adalah pembagian berdasarkan kelas. Nah, konsekuensi dari ini, dari kelas jabatan fungsional pustakawan nanti akan berpengaruh terhadap butir-butir kegiatan atau unsur kegiatan yang ada pada peraturan-peraturan selanjutnya. Kalau kita mengacu pada Permenpan ya nomor 9 tahun 2014, maka nanti di situ ada unsur-unsur kemudian tentang butir kegiatan itu berbeda-beda ya antara misalnya yang kelas keterampilan dengan kelas keahlian. Itu sudah ada sebuah seperti pemisah yang jelas ranah pekerjaan. Untuk yang keterampilan tidak mungkin untuk diajukan oleh seorang pustakawan ahlian untuk
pengusulan dupaknya. Ya, ini adalah sudah jelas diatur seperti itu. Sehingga dengan memahami seperti ini, kita bisa mengetahui kira-kira ranah pekerjaan apa saja yang kita kerjakan sebagai seorang pustakawan untuk bisa diajukan mendapatkan angka kredit dalam rangka untuk pengajuan dupaknya. Ya, kalau nanti kita mengacu pada Permen nomor 13 tahun 2019, maka tidak mengajukan lagi dupak, tetapi adalah terhadap SKP kita di dalamnya nanti akan mengandung butir kegiatan sesuai dengan jabatan kita masing-masing. Nah, di dalam Permenpan nomor 13 tahun 2019 itu ada beberapa perbedaan ya, misalnya untuk jabatan keterampilan yaitu terampil, mahir, dan penyelia. Itu di situ ada tugas dan fungsinya yang berbeda. Misalnya yang terampil, dia tupoksinya untuk bersifat lanjutan dalam jabatan fungsional keterampilan. Mahir kemudian melaksanakan tugas dan fungsi utama dalam jabatan fungsional keterampilan. Kemudian untuk yang penyelia itu adalah melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi. Ya, kalau kita cermati di dalam jabatan terampil, mahir, penyelia itu ada titik tekannya. Ya, kalau misalnya seorang penyelia itu adalah pada aspek koordinasi. Kemudian seorang yang mahir itu pada keterampilan, kemudian yang terampil itu melaksanakan tugas-tugas teknik. Nah, begitu juga dengan yang keahlian. Untuk keahlian dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama itu ada perbedaan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Yang pertama, misalnya yang pertama itu adalah mensyaratkan kualifikasi profesional pada tingkat dasar. Kemudian yang muda kualifikasi profesional tingkat lanjut, kemudian yang madya profesional tingkat tinggi, kemudian yang utama profesional tingkat tertinggi. Jadi itulah mengapa ada jenjang. Ya, untuk yang pertama muda, madya, utama ada kemampuan nanti dengan beban tugas yang berbeda-beda. Dari tingkat misalnya kesulitannya ataupun nanti dengan jenis butir kegiatannya, dan pengaruhnya nanti adalah terhadap angka kredit yang didapatkan dari masing-masing butir kegiatan. Ini satu hal Bapak Ibu sekalian, sehingga kita bisa memahami jenjang jabatan dari masing-masing kelas jabatan kita masing-masing. Kemudian dari situlah akan muncul angka kredit sebagai dasar untuk menitih karir seorang jabatan fungsional pustakawan, yaitu adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan atau akumulasi butir kegiatan yang harus dicapai oleh pustakawan dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. Jadi kita untuk pembinaan karir, entah itu kenaikan jabatan atau pangkat golongan, itu untuk menilainya itu dengan outputnya dalam bentuk dikuantitatifkan dalam bentuk angka, yaitu angka kredit dari butir-butir yang kita lakukan berdasarkan jabatan kita masing-masing. Apa kegunaan angka kredit yang tadi yang kita dapatkan? Yang pertama untuk kenaikan setingkat lebih tinggi, ya, baik itu kenaikan pangkat golongan ataupun kenaikan jabatan. Ya, beberapa kebutuhan masing-masing angka kredit yang dibutuhkan untuk naik pangkat atau golongan atau kenaikan jabatan, masing-masing jabatan berbeda-beda sesuai dengan pangkat golongannya akan naik ke pangkat golongan berapa atau ke jabatan yang berapa. Yang kedua untuk pemeliharaan. Pemeliharaan yang pertama jelas apabila tidak mentok pada jabatannya, ya pustakawan penyelia tadi Pak Yuda menyebutkan 10 angka kredit, kemudian pustakawan utama ada 25 angka kredit. Juga tadi bahwa peraturan terbaru Permenpan 13 tahun 2019, kalau seandainya seorang pustakawan ingin naik ke jabatan lebih tinggi tetapi tidak ada formasi, maka dia harus setelah sekali naik pangkat golongan ya dengan angka kredit, untuk berikutnya dia akan melakukan proses pemeliharaan dengan kebutuhan-kebutuhan angka kredit tadi yang sudah disebut oleh Pak Yudo. Nah, ini salah satu kebutuhan angka kredit
ya. Pertama, ya mengacu pada Permen nomor 13 tahun 2009, itu nanti masing-masing kita, jabatan dan pokok golongannya itu sudah diberi fix ya. Kita setiap tahun ditargetkan untuk mengumpulkan target dengan target. Ya, misalnya untuk yang keterampilan, untuk yang terampil 5 angka kredit, mahir 12,5, kemudian penyelia 25. Kemudian keahlian, ahli pertama 12,5, kemudian ahli muda 25, ahli madya 37,5, kemudian ahli utama 50. Dan nanti harapannya setiap tahun kita harus mengumpulkan angka kredit untuk kebutuhan kenaikan pangkat golongan atau jabatan kita, atau yang pemeliharaan. Kemudian yang berikutnya, untuk yang jenjang keterampilan, ya per masing-masing golongan tadi di sini disebutkan bahwa angka kredit kenaikan pangkat selanjutnya, misalnya untuk yang 2A 15, kemudian 2B 20, ya 2C 20 sampai nanti 3C itu adalah untuk kenaikan itu butuh angka kredit 100. Nah, kumulatif ini akan kita butuhkan untuk kenaikan pangkat golongan maupun kenaikan jabatan. Kemudian kalau ini untuk yang ahli, ya untuk keahlian, kita ambil misalnya contoh untuk yang pangkat golongan 3B, ya dia butuh 50 untuk naik ke 3C, ya atau sebaliknya atau berikutnya, ya sesuai dengan pangkat golongan masing-masing dari jabatan-jabatan kita. Itulah kebutuhan angka kredit yang harus kita lakukan dalam rangka untuk kenaikan pangkat golongan maupun untuk pemeliharaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Yudi sudah menyebutkan tentang bagaimana proses untuk penggunaan angka kredit kita. Kalau kita merujuk pada Permen nomor 9 tahun 2014, bahwa angka kredit itu akan kita buat ya dalam bentuk dupa sesuai dengan yang akan kita lakukan untuk pengajuan kenaikan kita. Tetapi dengan adanya peraturan terbaru, yaitu Permen nomor 13 tahun 2009, maka proses yang dilakukan oleh seorang pustakawan untuk mendapatkan angka kredit itu seperti ini. Yaitu yang pertama, bahwa pustakawan setiap tahun harus wajib membuat sasaran kinerja pegawai. Ya. Nah, sasaran kinerja pegawai itu nanti isinya bagi kita itu sesuai dengan butir-butir kegiatan masing-masing jabatan kita. Ya, misalnya yang terampil, mahir, kemudian yang penyelia, nanti butir kegiatannya menyesuaikan dengan jabatan kita. Begitu juga yang untuk yang ahli pertama, ahli muda, ahli madya, atau ahli utama, maka nanti SKP-nya berisi tentang butir kegiatan dari masing-masing jabatan fungsional yang keahlian. Nah, ini akan dinilai oleh pejabat penilai atasan kita, ya, yaitu menilai SKP yang isinya tentang butir kegiatan dan juga dilihat tentang perilaku kerja. Ya, dari sini nanti secara kumulatif setiap tahun akan dinilai. Ya, nanti dari sini akhirnya akan berproses, ya, akan menjadikan angka kredit. Yang pertama, kalau perilaku kerja itu oleh atasan langsung dengan melihat SKP, kemudian nanti peran tim penilai itu adalah dalam rangka untuk verifikasi apakah butir kegiatan yang dibuat oleh seorang pustakawan itu sudah sesuai dengan butir-butir yang seharusnya dilakukan. Nah, ini nanti adalah pejabatan atasannya akan dibantu oleh tim penilai untuk menilai bukti-bukti fisik yang diajukan oleh seorang pustakawan di dalam SKP-nya. Nah, akhirnya nanti akan menjadi PAK, ya, penetapan angka kredit, ya, dinilai atasannya, kemudian bukti fisiknya sudah dinilai oleh tim penilai masing-masing instansi kita. Nah, PAK itu adalah sebagai bentuk formal, ya, tadi setelah atasan langsung, ya, entah itu nanti bekerjasama atau melibatkan tim penilai bentuknya untuk menetapkan PAK, ya, yaitu secara formal oleh pejabat yang berwenang terhadap angka kredit pustakawan setelah dilakukan penilaian. Ya, dasar penilaian itu berdasarkan bukti fisik
yang dilampirkan di dalam SKP yang dibuat oleh seorang pustakawan di awal tahun. Dan ini setiap tahun nanti akan dilakukan seperti itu. Nah, dalam rangka untuk penilaian PAK, maka seorang pustakawan yang pertama untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, pejabat fungsional mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan sasaran kinerja pegawai yang ditetapkan setiap tahunnya. Ya, ini. Kemudian sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan nilai angka kredit, tim penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik hasil kerja. Sehingga nanti bukti fisik dari Bapak Ibu sekalian itu masih sangat dibutuhkan dalam rangka apakah SKP yang telah dibuat itu betul-betul target terpenuhi. Nah, terpenuhnya itu tidak hanya sekedar dalam bentuk jumlah angka, tetapi juga akan dilihat angka kreditnya berdasarkan bukti fisik yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, disinilah fungsinya tentang bukti fisik sebagai salah satu sarana untuk penilaian angka kredit dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, nah, bagaimana yang harus kita lakukan? Bahwa ke depan, ya SKP itu kita buat setiap tahunnya, kemudian SKP yang kita lakukan untuk mengisi targetnya kita harus menyertakan dengan bukti fisiknya, maka kita harus melakukan sebuah strategi agar betul-betul nanti bisa tercapai. Jangan sampai kita sudah melakukan target, tetapi dalam perjalanan setiap tahunnya tidak sesuai. Yang pertama, Bapak Ibu, pertama harus memastikan bukti kegiatan itu sesuai dengan kelas jabatannya. Ya. Kalau kelas jabatannya terampil, ya bukti fisiknya sesuai, bukti kegiatan sesuai dengan kelas terampil. Kalau nanti keahlian, maka bukti kegiatannya harus mengacu pada bukti kegiatan kelas jabatannya. Jangan sampai Bapak Ibu melakukan kegiatan yang itu di luar kelas jabatan. Ya, karena tadi di depan sudah saya sampaikan antara keterampilan dan keahlian itu sudah jelas, ya. Tidak mungkin seorang yang terampil mengajukan di dalam SKP-nya berisi bukti kegiatan untuk pustakawan yang keterampilan. Begitu juga bukti kegiatan sesuai dengan jenjang jabatannya. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, kalau dalam Permenpan yang lama, ya, yang nomor 9 tahun 2014, itu seandainya seorang pustakawan melakukan kegiatan satu tingkat di atas atau di bawahnya sesuai dengan jabatannya, itu masih bisa dinilai angka kreditnya. Tetapi kita belum tahu apakah nanti dengan adanya peraturan baru seorang pustakawan kalau mengerjakan satu tingkat di atas atau di bawahnya nanti bisa nggak bukti kegiatannya nanti tetap bisa diajukan. Ini satu hal. Tetapi alangkah lebih baiknya kita bisa antisipasi, kita bisa mempersiapkan diri. Nanti mohon kita mencermati butir-butir kegiatan dari masing-masing jabatan kita. Kemudian yang berikutnya satu hal itu membuat bukti fisik sesuai petunjuk teknis. Waktunya 5 menit, Gi. Oh, iya, ya, membuat bukti fisik sesuai petunjuk teknis jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya. Ya, kalau Bapak Ibu selama ini sudah mengacu pada Permenpan nomor 9 tahun 2012, kemudian juga Perka, ya, nomor 11 tahun 2015 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya dari Perpustakaan Nasional, itu berisi tentang bukti-bukti fisik yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, ya, apabila akan mengajukan dupaknya. Nah, harapan kita ke depan nanti setelah ada pelaksanaan teknis tentang hal ini, kita betul-betul bagaimana kita mengacu bukti fisiknya sesuai dengan jenjang kita masing-masing. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu sekalian, ya, Permenpan nomor 9 tahun 2015 untuk pustakawan madya. Salah satu contoh saja, misalnya menyusun rencana kerja operasional sebagai koordinator, ya, angka kreditnya 0,66, bentuknya naskah, isinya apa naskah itu? Ada latar belakang, ya, ada dasar hukum, ada tujuan dan manfaat, sasaran, sumber daya manusia, waktu dan tempat pelaksanaan dan anggarannya. Maka nanti bukti fisiknya itu betul-betul harus memenuhi kriteria itu. Ya, kalau seandainya nanti suatu saat Bapak Ibu membuat SKP, kemudian butir kegiatan tertentu, maka klasifikasinya tentang isi butir fisik seperti apa, nah, Bapak Ibu harus memahami tentang itu. Karena dengan cara seperti itu nanti akan memudahkan pada waktu tim penilai melakukan verifikasi apakah betul-betul butir fisik yang dilampirkan sesuai atau tidak, karena tim penilai tetap akan melihat juknisnya tentang hal ini.
Nah, bagaimana untuk manajemen dokumentasi kita? Kalau seandainya selama ini kita hadapi, Bapak Ibu baru mau sibuk untuk mencari bukti fisik itu setelah akan mengajukan dupa, nanti harapan ke depan tidak seperti itu. Ya, karena dengan setiap tahun itu berarti kita harus siap bahwa setiap saat kita harus membuat bukti fisik kita yang akan kita lampirkan sebagai dasar untuk memenuhi target SKP kita untuk bisa dinilai oleh tim penilai. Nah, makanya manajemennya. Nah, ke depan kalau tadi Pak Yudo mengatakan bahwa nanti tugas kita pokok pustakawan, ya tugas jabatan ada 3, pengelolaan, pelayanan, kemudian pengembangan sistem pustakawan. Maka kita bisa mengelompokkan klasifikasi bukti fisik kita. Kalau seandainya kita memilih bukti kegiatan kita pada pengelolaan, maka kita berusaha agar betul-betul bukti fisik itu akan kita kelompokkan berdasarkan pengelolaan. Kalau misalnya pelayanan, ya nanti kita pilih bukti fisik kita kelompokkan berdasarkan pelayanan yang kita lakukan. Kemudian disiplin dalam membuat bukti fisik dari bukti kegiatan. Nah, ini penting. Ya. Maka kalau seandainya saat ini kita bekerja, sekaligus kita menyiapkan bukti fisik kita. Ya, dalam rangka untuk memenuhi lampiran terhadap bukti kegiatan yang kita lakukan. Jangan sampai ditunda. Nah, kalau ditunda biasanya nanti akan kita berat untuk melakukannya, atau data-data yang kita butuhkan tidak kita miliki lagi, ya nanti akan menyulitkan Bapak sekalian. Lebih baiknya kalau ada aplikasi, ya kalau seandainya ada aplikasi yang bisa membantu untuk mengelola terhadap bukti fisik yang Bapak Ibu miliki. Nah, kalau kita memahami tentang konsep manajemen dokumen, kira-kira nanti apabila kita menggunakan sistem itu adalah SKP, ya setiap tahun yang kita lakukan isinya nanti bukti-bukti kegiatan. Kemudian bukti kegiatan itu akan kita lampiri ya dengan bukti fisik ya seperti yang kita ajukan. Lebih baiknya kalau kita punya manajemen tool, punya aplikasi yang kita bisa kita pakai loh. Ini baik kalau misalnya di instansi ya, baik perpustakaan umum misalnya, perpustakaan perguruan tinggi, sekolah atau perpustakaan khusus, ada aplikasi yang bisa dipakai untuk hal ini akan sangat membantu bagi kita seorang pustakawan. Dan nanti monggo niki dari Perpustakaan Nasional nanti bisa memfasilitasi ada aplikasi begitu yang bisa digunakan oleh semua instansi sehingga akan sangat membantu ya instansi masing-masing dan akan sangat membantu pustakawan untuk memudahkan di dalam untuk mengelola dokumen bukti fisik sehingga tidak harus 2 kali bekerja nih oleh seorang pustakawan. Nah, kalau di UGM Bapak sekalian di UGM oleh SDM sudah difasilitasi kita pustakawan mulai tahun 2021 sudah ada aplikasi begitu ya Workman Plus begitu. Di situ kita setiap tahun membuat sasaran kinerja, kemudian nanti kegiatannya itu sudah mengacu pada bukti kegiatan ya. Kalau kita selama ini masih mengacu pada Permenpan nomor 9 tahun 2014 bukti kegiatannya, kemudian nanti dibagi dalam setiap triwulan. Nah, setiap triwulan bukti kegiatan apa yang kita lakukan, kemudian kita untuk menguploadnya, untuk logbooknya kita harus melampirkan dengan bukti fisiknya terhadap sasaran kerja yang kita tetapkan. Ya, misalnya sebagai contoh ya, misalnya membuat rencana, ya nanti bentuknya dokumen, targetnya berapa begitu. Nah, selama 3 bulan saya berapa targetnya? Kalau 4 maka kita isi logbooknya dalam 3 bulan pertama, kemudian dilampiri dengan bukti fisik sesuai juknis yang ada di peraturan Kepala Perpustakaan Nasional. Nah, sehingga ini sangat membantu bagi kita sekalian. Harapannya dengan cara seperti itu betul-betul kita terfasilitasi sehingga target-target kita sebagai seorang pustakawan agar karir kita bisa tercapai dengan baik akan sangat membantu bagi kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang sharing yang dapat sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali ke Bumi. Monggo Bumi.